Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Dengan jubah Douki menutupi tubuhnya, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kondisi tubuhnya telah meningkat pesat. Dia segera meraih penguasa Suan berat di punggungnya dengan erat dan menariknya dengan paksa. Mengikuti suara lembut, penguasa Suan berat menembus tanah dan menciptakan jejak yang dalam. Dengan tangannya yang erat memegang penguasa yang berat itu, tatapan Xiao Yan dengan hati-hati menyapu kabut di sekitarnya yang telah menyelimuti ruangan. Ketika jubah Douki berwarna ungu yang memancarkan api ungu muncul di tubuh Xiao Yan, hembusan napas lembut yang terkejut jelas dipancarkan dari kabut berwarna putih di sekitarnya. Terbukti, lelaki tua misterius itu tidak menyangka Xiao Yan bisa memanggil jubah Douki yang disertai nyala api Douki. Pak Tua, saya tidak punya niat buruk dan saya tidak ingin mengganggu isolasi Pak Tua. Hanya saja fragmen peta ini sangat penting bagi saya. Saya mohon Tuan Tua untuk memberikannya kepada saya. Saat tatapannya menyapu sekeliling, Xiao Yan berteriak. Saat itu saya menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan benda ini. Meskipun saya masih tidak tahu persis untuk apa meskipun mempelajarinya selama lebih dari 1 dekade, saya setidaknya tahu bahwa rahasia yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang kecil. Anda ingin saya menyerahkannya kepada Anda tanpa alasan? Dalam mimpimu, dari dalam kabut es yang menembus, lelaki tua itu tertawa dengan dingin. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia akan membuka mulutnya lagi ketika jantungnya tiba-tiba bergetar. Penguasa berat di tangannya dengan cepat ditempatkan di depannya sebelum tubuhnya buru-buru bersembunyi di baliknya. Engah! Mengikuti suara lembut dari angin yang pecah, beberapa es berwarna putih keluar dari kabut. Mereka akhirnya mengeluarkan suara berdentang saat mereka mengetuk penguasa Suan berat di depan Xiao Yan. Setelah es menghantam penguasa Suan berat, mereka tiba-tiba berubah menjadi genangan air es dan melapisi tubuh penguasa. Pada saat yang sama, tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang penguasa Suan berat merasakan perasaan sedingin es yang terus mengalir ke tubuhnya. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan nyala api berwarna ungu naik dari telapak tangannya. Setelah itu, dengan cepat menyapu seluruh permukaan penggaris dan melelehkan semua es dan udara dingin di atasnya. Apa? Api berwarna ungu? Betapa tidak terduga bahwa Anda benar-benar memiliki begitu banyak hal unik yang berbeda di usia yang begitu muda. Tidak heran kamu begitu berani. Melihat tindakan Xiao Yan, lelaki tua yang bersembunyi di kabut sekali lagi berkata dengan terkejut. Xiao Yan menyipitkan matanya dan tidak menjawab. Tatapannya terkunci erat pada kabut di sekitarnya. Langkah kakinya mengikuti rute yang dia ingat di benaknya dan mundur. Meski kekuatanku tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu setelah disakiti oleh makhluk yang pantas mati itu, tidaklah sulit untuk menangani lalat kecil sepertimu. Menyadari tindakan diam-diam Xiao Yan, lelaki tua itu tertawa dingin dari dalam kabut. Sosok putih tiba-tiba melesat keluar dari kabut dan menutup celah antara itu dan Xiao Yan dengan kecepatan kilat. Serangan mendadak pria tua itu menyebabkan ekspresi terkejut muncul di wajah Xiao Yan. Telapak tangannya dengan erat memegang penggaris yang berat itu dan menghantam dengan keras ke arah sosok manusia di depannya. Melihat penguasa besar yang mendekati dengan suara angin yang menindas, tangan lelaki tua itu dengan cepat membentuk segel saat dia dengan lembut berteriak, bongkahan Ice Mirror. Mengikuti segel yang dibentuk oleh tangan lelaki tua itu, Douki berwarna putih di depannya tiba-tiba mulai berubah. Sesaat kemudian, sebuah cermin es dengan lebar dan tinggi sekitar setengah meter tiba-tiba menggumpal dan terbentuk di depannya. Bang! Penguasa berat itu dengan ganas menebas ke bawah dan akhirnya menghantam cermin es dengan keras. Seketika, ekspresi Xiao Yan berubah. Dia menyadari melalui indranya bahwa pada saat penggaris berat itu menebas cermin es, sebuah gaya dorong yang kuat dengan aneh melesat ke atas. Akhirnya, itu melemparkan Xiao Yan yang tidak siap ke belakang. Melihat wajah pucat Xiao Yan terlempar ke belakang, lelaki tua itu sekali lagi tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya dan puluhan es berbentuk spiral dengan cepat terbentuk di depannya. Ketika lelaki tua itu melambaikan tangannya lagi, mereka melolong saat mereka secara eksplosif menembak ke arah Xiao Yan dari segala arah. Setelah menyeret kakinya ke tanah untuk jarak tertentu,
Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan sejumlah besar tusukan es yang datang ke arahnya dan energi es bercampur di antara mereka. Dia mengerutkan alisnya dan kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Setelah ledakan, tubuhnya melesat ke atas dengan keras. Setelah menghindari serangan es saat tubuhnya berada di udara, Xiao Yan tiba-tiba memutar tubuhnya. Penguasa Suan berat di tangannya menggunakan kekuatan pemintalan saat meninggalkan tangan Xiao Yan dan dengan kasar dan marah menembak ke arah lelaki tua itu. Penguasa berat itu melesat keluar dan di bawah bebannya yang besar, ia terbang ke depan seolah-olah telah menghancurkan udara. Ada busur ungu samar yang muncul di permukaannya dan meninggalkan garis bayangan di belakangnya. Melihat penguasa Suan berat secara eksplosif menembaki dia, alis pria tua itu berkedut karena terkejut. Pria muda di depannya memberinya terlalu banyak kejutan. Namun, kejutan tetap hanya kejutan. Orang tua itu tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Dengan telapak tangan terbuka dan tertutup, dia menciptakan banyak benang es kecil. Dia melemparkan tangannya dan benang es melesat ke atas sebelum mereka menuju penguasa yang berat dari segala arah dan mengganggunya. Dalam sekejap, itu mengikat penggaris yang berat itu ke dalam lapisan tebal benang es berwarna putih. Di bawah gangguan yang disebabkan oleh benang es dari segala arah, kekuatan ganas yang dibawa penguasa berat itu dengan cepat dihilangkan. Ketika berada sekitar setengah meter dari kepala lelaki tua itu, akhirnya berhenti. Dengan sembarangan melirik penguasa berat yang tertutup rapat oleh benang es di atas kepalanya, lelaki tua itu tertawa dingin. Dia mengayunkan telapak tangannya dan penguasa mendesis saat berputar di udara dan di bawah pengaruh benang es. Penguasa itu dengan keras menembak dengan marah ke arah Xiao Yan yang berada di udara dan tidak memiliki dukungan untuk meminjam kekuatan. Di bawah kendali orang tua itu, kekuatan yang dibawa oleh penguasa berat itu tidak jauh lebih lemah dari serangan yang sebelumnya dilakukan oleh Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya. Jika penguasa menghantamnya tanpa terkendali, Xiao Yan tidak akan bisa lepas dari nasib terluka parah. Menonton penguasa berat yang mendekat, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Punggungnya sedikit bergetar dan sepasang sayap awan ungu miliknya terentang. Sayapnya mengepak, mendorong sosoknya untuk dengan cepat naik lebih tinggi. Akhirnya, dia menghindari penggaris berat yang ditembak ke arahnya. Apa? Sayap Doqi? Melihat sepasang sayap yang meluncur dari punggung Xiao Yan, mata lelaki tua itu menyusut saat dia berkata dengan heran. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Dengan cemberut, dia berkata, ini tidak terlihat seperti sayap Doqi. Jangan bilang itu adalah teknik Do terbang? Bagus. Mengapa anak ini dipenuhi dengan harta karun? Orang tua itu perlahan menggelengkan kepalanya saat dia berkata dengan suara tertegun. Mengabaikan betapa terkejutnya penampilan sayap awan ungu pada lelaki tua itu, Xiao Yan memanfaatkannya karena dia terganggu dan menerkam ke depan dengan ganas. Api berwarna ungu di tangannya menggeliat saat dia menjentikkan jarinya sehingga seutas api ungu ditembakkan. Untaian itu dengan cepat menemukan benang es utama yang terhubung ke penggaris berat dan membakarnya. Kehilangan dorongan dari benang es, penguasa Suan berat dengan cepat jatuh. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan dengan cepat menyerbu ke depan. Ketika 10 jarinya menjentikkan, api ungu di tangannya membentuk banyak api kecil yang benar-benar membakar semua benang es pada penguasa Suan berat. Setelah benar-benar melepas benang es, Xiao Yan akhirnya berani sekali lagi memegang penguasa Suan berat di tangannya. Memegang penguasa Suan berat, sayapnya dengan cepat mengepak sekali lagi dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba melesat ke udara. Berdiri di tanah, lelaki tua itu memperhatikan Xiao Yan yang bermaksud menerobos atap untuk melarikan diri. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi membentuk ekspresi mengejek dan bercanda. Kecepatan peningkatan Xiao Yan semakin cepat. Namun, setelah sayap awan ungu mengepak 2 kali, dia merasa ada udara dingin yang pekat terpancar dari atas kepalanya. Merasakan udara sedingin es ini, Xiao Yan merasakan jantungnya menegang. Penguasa Suan berat tiba-tiba menusuk dengan marah di atas kepalanya. Dentang, penguasa berat yang menusuk ke atas sepertinya bentrok dengan sesuatu, mengeluarkan suara yang jelas. Pada saat yang sama, beberapa potongan kecil es perlahan jatuh dan jatuh di wajah Xiao Yan. Perasaan sedingin es itu menyebabkan hatinya tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua itu akan mampu mengubah ruangan menjadi bongkahan es yang keras dalam waktu sesingkat itu.
Menyerah niatnya untuk memaksa memecahkan lubang, Xiao Yan secara bertahap mengepakkan sayapnya. Tubuhnya turun saat dia dengan dingin menatap pria tua yang berdiri di kabut. Hihi, teknik Dou terbang langka, nyala api berwarna ungu unik, teknik Dou kelincahan yang aneh, kau jauh melampaui kekuatan rata-rata Dousi. Wah, apakah Anda murid pemimpin dari Mystic Cloud Sect? Atau apakah Anda tuan muda dari klan yang sangat besar? Mungkin Anda adalah anggota keluarga kerajaan? Mengangkat kepalanya, lelaki tua itu bertanya dengan penuh minat saat dia melihat Xiao Yan, yang mengepakkan sayap berwarna hitam keunguan di udara. Xiao Yan menjilat bibirnya saat dia menatap dengan hati-hati ke orang tua itu dan tidak menjawab. Bahkan jika Anda memiliki identitas yang telah saya nyatakan, Anda tidak akan dapat mengambil potongan peta itu dan pergi dari sini hari ini. Menyentuh bekas luka di wajah lamanya dengan tangannya, lelaki tua itu berkata dengan suara yang secara bertahap berubah menjadi lebih dingin. Meskipun Anda memiliki banyak teknik berbeda, Anda hanyalah seorang Dousi. Kekuatanku saat ini mungkin telah sangat berkurang tetapi tidak sulit bagiku untuk menghabisimu. Suara tua itu berkata dengan lembut, serahkan pecahan itu dan aku akan membiarkanmu pergi. Saya juga tidak ingin orang lain merusak tahun-tahun gaya hidup saya yang terpencil. Mengamati lelaki tua yang keras kepala ini, Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Dia tertawa getir di dalam hatinya, "Guru, sepertinya kamu harus bertindak. Aku memang bukan tandingannya." Meskipun kekuatannya tak tertandingi di masa lalu, seperti yang dia katakan, menghabisiku bukanlah hal yang sulit. Memang tidak sulit. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan Anda lebih dari 2 kelas. Selain itu, teknik Dou yang dimiliki pria itu tidak lebih lemah dari milikmu. Pertukaran sebelumnya hanya dimaksudkan untuk menguji kekuatan Anda. Jika dia benar-benar menjadi serius, Anda tidak akan bisa bertahan lebih dari 5 pertukaran. Suara Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah bertukar pikiran singkat dengan lelaki tua itu, dia secara alami mengetahui kekuatan yang lain. Jika bukan karena fakta bahwa lelaki tua itu tidak bisa mengubah dokinya menjadi sayap, Xiao Yan mungkin sudah lama ditangkap. Serahkan padaku, aku akan mengontrol tubuhmu untuk sementara. Mengenai hal ini, Yao Lao tidak menolak. Dia tahu bahwa bahkan jika dia ingin menggunakan pertempuran nyata untuk melatih Xiao Yan, ada juga batasannya. Dengan kekuatan Xiao Yan yang baru saja mencapai tingkat Dousi, tidak diragukan lagi akan menjadi lelucon jika dia pergi untuk menantang seseorang yang kemampuan bertarungnya pernah menjadi milik Dou Huang. Pak Tua, saya telah memberitahu Anda bahwa potongan-potongan peta ini adalah sesuatu yang harus saya peroleh. Xiao Yan pertama kali menganggukkan kepalanya sebelum dia mengangkat bahu ke orang tua itu. Dengan tiba-tiba, dia perlahan menutup matanya. Melihat tindakan aneh Xiao Yan, lelaki tua itu merasa sedikit tercengang. Dia mengerutkan kening dan sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat kekuatan ganas yang tidak kalah dengan miliknya tiba-tiba meledak dari tubuh pemuda itu di udara. Bagaimana ini mungkin? Merasakan kekuatan tekanan Xiao Yan yang terus menanjak, wajah hambar lelaki tua itu akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Di lingkungan kabut es yang meresap, seolah-olah seseorang berjalan ke ruang yang dipenuhi udara dingin. Kabut putih di sekelilingnya tersebar luas dan orang tidak bisa melihat akhirnya. Di tengah kabut putih, lelaki tua itu mengangkat kepalanya saat dia melihat pemuda di udara dengan wajah heran. Sesaat kemudian, ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi serius saat dia menggeram dengan suara rendah, "Wah, apa teknik rahasia ini?" Sama sekali tidak aneh bahwa orang tua itu akan merasa sangat terkejut. Meskipun di benua Douki ini, tidak ada kekurangan dari beberapa teknik rahasia yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang, peringkat teknik rahasia ini setidaknya dari kelas D. Di benua Douki ini, orang atau kekuatan yang bisa mengeluarkan teknik rahasia seperti itu hanyalah beberapa kekuatan pamungkas atau orang yang sangat kuat yang bisa dihitung dengan jari. Di mata kekuatan atau orang-orang yang pada akhirnya kuat ini, orang-orang kuat di Kekaisaran Jiama tidak diragukan lagi seperti kunang-kunang yang bersaing dengan bulan cerah pada kecerahan mereka. Jangan bilang anak nakal ini berasal dari salah satu kekuatan itu. Sebuah pikiran mengejutkan melintas di hati lelaki tua itu. Di bawah keterkejutan kekuatan yang menakutkan dan menyendiri dari kekuatan-kekuatan itu, dia merasa sulit untuk menjaga ketenangan hatinya.
Tidak mungkin, meskipun bocah ini memiliki banyak harta unik yang berbeda padanya, metode Qi yang dia latih tampaknya lebih lemah dari kelas Xuan. Ini pasti tidak terlihat seperti gaya kekuatan itu. Orang tua itu sedikit terkejut di dalam hatinya, tetapi sesaat kemudian, dia mulai perlahan-lahan menekan perasaan ini saat dia menghibur dirinya sendiri. Orang tua itu secara bertahap memulihkan ketenangannya. Ekspresinya serius saat sepasang tangannya yang kering berpegangan satu sama lain. Kabut sedingin es dan dingin di sekitarnya dengan cepat berkumpul dan akhirnya membentuk tombak es seputih salju di antara tangannya. Meskipun telah menggunakan dokinya untuk memadat menjadi tombak es, lelaki tua itu masih merasa tidak aman. Dia menggunakan satu tangan untuk dengan cepat membentuk segel sebelum dengan lembut berteriak, Ice Spirit Armor. Mengikuti panggilannya, kabut es yang menyebar di sekitarnya segera membentuk rompi es tebal dengan kilau es dingin yang berkelap-kelip. Senjata di tangan lelaki tua itu dan pelindung es di tubuhnya seluruhnya terbentuk dari koagulasi dokinya. Paling tidak, itu membutuhkan kekuatan Dowling untuk hampir mencapai ini. Di benua Douqi, kebanyakan orang, setelah mencapai Dadoshi, akan dapat mengeluarkan Douqi dari tubuh mereka. Misalnya, mereka bisa menggunakan Douqi mereka untuk menutupi senjata mereka dan sangat meningkatkan kekuatan ofensif mereka. Ketika mereka mencapai tingkat Dowling, mereka akan dapat memadatkan dan membentuk senjata dan pelindung yang sepenuhnya terbuat dari Douqi, seperti yang dilakukan orang tua itu. Jenis senjata dan perlindungan ini secara alami adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan senjata atau baju besi biasa. Dengan dapat menyebabkan lelaki tua itu menggunakan kekuatan penuhnya dan menjadi serius. Bisa dilihat seperti apa peningkatan kekuatan Xiaoyan yang telah meningkat ke dalam hati lelaki tua itu. Xiaoyan mengabaikan penampilan bersenjata lengkap dari pria tua di bawah. Di udara, tekanan yang dipancarkan dari dalam tubuh Xiaoyan semakin kaya. Di beberapa titik, dia tiba-tiba melolong panjang ke arah langit. Teriakan panjang berisi Douqi yang bergolak yang meniup kabut yang meresap di bawahnya dan menyebarkan hampir setengahnya. Melihat Xiaoyan hanya menggunakan teriakan panjang untuk memecahkan kabut tebal, ekspresi lelaki tua itu sekali lagi berubah. Dia tidak berani meremehkan Xiaoyan. Mengayunkan tombak es di tangannya, sejumlah besar es yang sangat tajam dengan cepat terbentuk di udara di atas kepalanya. Setelah itu, mereka membawa suara angin yang menusuk saat mereka menembak ke arah Xiaoyan. Di udara, lolongan itu perlahan berhenti. Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan tubuhnya seperti batu besar karena dengan cepat menukik ke bawah. Dia dengan acuh tak acuh menatap es yang menuju ke arahnya dari segala arah sebelum saling berhadapan dan dengan lembut bertepuk tangan. Setelah tepuk tangan, energi tak berbentuk tersebar dari tangannya dengan cara seperti kilat. Setelah itu, es yang datang ke arahnya dari segala arah mengeluarkan suara retak, menghadirkan pemandangan spektakuler saat mereka berubah menjadi bubuk putih dingin di udara. Ini adalah kekuatan spiritual, melihat esnya yang berputar cepat berubah menjadi bubuk tanpa firasat sedikit pun, lelaki tua berambut putih itu terdiam sedikit sebelum berteriak tanpa sadar. Mengabaikan keterkejutan lelaki tua itu, Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan langsung melintas ke arah ruang di atas lelaki tua itu. Tangannya dengan erat mencengkeram penguasa Xuan berat dan tiba-tiba menebas ke bawah. Gelombang Heavy Xuan Ruler kali ini hampir sepenuhnya memotong udara menjadi dua. Ruang di mana penguasa berat lewat sebenarnya tersisa dengan bekas luka hitam samar. Meskipun serangan kali ini tidak memiliki suara yang kuat seperti sebelumnya, wajah lelaki tua itu menjadi jauh lebih serius ketika penguasa yang berat itu diayunkan. Hatinya dengan jelas tahu bahwa meskipun serangan ini diam-diam, kemampuan merusak yang dimilikinya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Dengan hati-hati mengambil langkah mundur, lelaki tua itu mengencangkan tinjunya. Seketika, tombak es itu melesat sambil membawa kekuatan dingin yang menusuk tulang. Melihat bahwa lelaki tua itu benar-benar memilih untuk menerima serangan langsung, kilatan mengejek samar melintas di mata Xiaoyan. Penguasa berat itu tiba-tiba mempercepat sebelum akhirnya bentrok dengan serangan tombak es. Saat penguasa berat dan tombak es saling bertabrakan, riak energi yang ganas segera tersebar dari titik kontak dan mengguncang lantai ruangan sampai banyak garis retakan muncul seperti jaring laba-laba. Hancurkan, saat kontak terjadi, tombak es itu dikompres menjadi bentuk seperti busur.
Ketika Xiao Yan dengan dingin berteriak, tombak es tiba-tiba pecah dengan suara retak dan serutan es melesat ke segala arah. Karena senjata lelaki tua itu mudah dipatahkan oleh lawan hanya dalam satu pertukaran, ekspresi lelaki tua itu dengan cepat berubah menjadi jelek. Dia tidak menyangka pemuda itu akan berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda hanya dalam beberapa menit. Kekuatan yang dia tunjukkan saat ini sama sekali tidak sebanding dengan apa yang dia tunjukkan sebelumnya. Jika Xiao Yan hanyalah seorang dosi sebelumnya, saat ini dia setidaknya telah mencapai level Dowang. Celah yang mengerikan ini menyebabkan lelaki tua itu sedikit terperanjat di dalam hatinya. TL, dosi kurang dari Da dosi kurang dari Dowling kurang dari Dowang. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hatinya. Orang tua itu menjinjit dan sosoknya buru-buru mundur. Saat dia mundur, tangannya dengan cepat bergerak. Setelah itu, 7 cermin es dingin yang berkedip-kedip dengan cepat membeku dan terbentuk, benar-benar menghalangi jalan yang harus digunakan Xiao Yan saat mengejarnya. Sebelum lelaki tua itu bisa bersantai setelah menciptakan 7 cermin es, dia mendengar suara jernih berulang-ulang. Mengangkat matanya, dia terkejut menemukan bahwa Xiao Yan, yang membawa penguasa berat di tangannya, berbelok sembarangan saat dia menyerang ke depan. Cermin es di sepanjang jalan dibakar menjadi ketiadaan oleh api berwarna ungu di tubuhnya bahkan sebelum mereka bisa melakukan kontak. Anak nakal sialan, aku tidak percaya bahwa setelah hidup dalam isolasi selama lebih dari 20 tahun, aku sebenarnya tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas dendam terhadap bocah muda sepertimu. Berulang kali dan dengan cepat diserang oleh Xiao Yan, lelaki tua itu secara bertahap menjadi marah. Alisnya terangkat saat kakinya menghantam tanah. Douki es mendinginkan tanah beberapa meter di sekitarnya sehingga lapisan es tebal terbentuk. Swan Ice Killing Vortex. Tangan lelaki tua itu dengan cepat membentuk segel di depannya sebelum tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Seketika, banyak bilah berbentuk bulan sabit muncul dan berputar di sampingnya. Bilah es terus bertambah jumlahnya. Pada akhirnya, mereka benar-benar menutupi tubuh lelaki tua itu di dalamnya. Kemudian, bilah es terhubung satu sama lain, membentuk badai spiral kecil yang sepenuhnya terbentuk dari integrasi bilah es. Pergilah! Dari dalam badai, teriakan rendah dikeluarkan. Badai pedang es tiba-tiba berputar ke arah Xiao Yan dengan niat untuk membunuh. Sepanjang jalan, dasar ruangan itu hancur dengan munculnya banyak selokan. Beberapa penghitung kristal air bahkan meledak ketika bilah es yang ditebas lewat. Fragmen kristal yang muncul sehalus cermin. Dengan mata dingin, Xiao Yan memperhatikan orang tua yang menyerangnya menggunakan serangan ganas itu. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti sementara api berwarna ungu dan kekuatan ganas yang menyelimuti tubuhnya benar-benar ditarik ke dalam tubuhnya. Xiao Yan saat ini tidak memiliki pertahanan apapun di tubuhnya. Bahkan penguasa Suan berat ditinggalkan dan terjebak di sisinya. Bocah, kamu mencari kematian? Melihat tindakan Xiao Yan, teriakan agak marah dari lelaki tua itu dipancarkan dari dalam pusaran bilah es. Jelas, lelaki tua itu sangat marah pada tindakan Xiao Yan yang menyiratkan bahwa dia meremehkan lawannya. Awalnya, dengan posisi lelaki tua itu, agak tidak pantas baginya untuk menyerang seseorang dari generasi yang lebih muda. Dia sekarang telah menggunakan semua kekuatannya tetapi dalam keadaan ini, lawannya benar-benar memilih untuk menyerah pada pertahanan. Ini tidak diragukan lagi memberikan pukulan pada harga diri lelaki tua itu sebagai seseorang yang kuat. Mengabaikan kemarahan lelaki tua itu, Xiao Yan merasakan perasaan menindas yang dipancarkan dari ruang di depannya. Dia dengan lembut menghela nafas saat dia perlahan mengulurkan tangannya. Setelah itu dengan lembut bergetar dan nyala api putih yang kental tiba-tiba membumbung tinggi. Setelah nyala api putih tebal muncul, kaki Xiao Yan tiba-tiba menginjak tanah. Mengikuti suara ledakan, tubuhnya menjadi seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, berubah menjadi jejak cahaya saat dia menembak ke arah badai bilah es skala kecil yang berputar ke arahnya dengan cara seperti kilat. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Melihat Xiao Yan yang benar-benar memutuskan untuk menghadapi serangannya secara langsung, lelaki tua di dalam badai dengan dingin berteriak. Meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya, tidak banyak orang yang akan memilih untuk menghadapi serangannya secara langsung ketika dia menampilkan pusaran pembunuh es misterius level Suan tinggi ini.
Tindakan Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi membuat lelaki tua itu merasa bahwa yang pertama mencari kematian. Mengabaikan teriakan marah, Xiao Yan langsung bergegas ke badai. Lengannya hampir seluruhnya tertutup oleh api putih yang tebal saat lengannya tiba-tiba dimasukkan ke dalam badai. Ketika lengannya dimasukkan ke dalam badai, riak energi yang menakutkan tiba-tiba tersebar di bagian dalam ruangan dan mengangkat lantai hingga ketinggian hampir setengah meter. Kaca! Xiao Yan mempertahankan postur tubuhnya dengan tangannya dimasukkan ke dalam badai. Kemacetan sesaat terjadi sebelum badai angin es yang semula berputar cepat tiba-tiba mulai melambat. Di bawah suara retakan, badai angin es benar-benar membeku menjadi pilar es putih salju yang besar. Mengamati pilar es di depannya dengan acuh tak acuh, Xiao Yan perlahan menarik tangannya dari dalam dan dengan lembut mengetuk pilar es dengan jarinya. Bang! Dengan suara teredam, pilar es tiba-tiba meledak dengan kuat dan berubah menjadi bubuk putih dingin yang ditaburkan dari udara ke tanah. Ledakan pilar es mengungkapkan orang tua di dalam yang ditutupi oleh lapisan tipis es tipis. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat orang tua itu. Sesaat kemudian, dia sekali lagi membukanya. Saat ini, ketidakpedulian dan pengalaman hidup di dalam mata hitam gelap itu benar-benar lenyap. Menggantinya adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemuda. Pak Tua, Anda telah kalah. Maaf, tapi ini milikku. Menepuk tangannya, Xiao Yan tersenyum pada lelaki tua itu saat dia berbicara. Mengamati pria tua di depannya yang ditutupi lapisan es putih iblis dan misterius, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia melambaikan tangannya meminta maaf pada lelaki tua itu sebelum berbalik dan pergi. Wah, aku benar-benar meremehkanmu. Saat Xiao Yan membalikkan tubuhnya, suara lelah lelaki tua itu dilepaskan dari lapisan es. Menjeda langkahnya, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menyaksikan lelaki tua di lapisan es itu perlahan membuka matanya. Namun, Xiao Yan tidak merasakan kepanikan di dalam hatinya. Ini karena dia tahu bahwa dengan kekuatan yang orang tua itu miliki saat ini, mustahil baginya untuk keluar dari penghalang yang ditempatkan Yao Lao. Sambil mendesah, Xiao Yan tersenyum pahit, Pak Tua, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak punya niat untuk menjadi musuh dengan Anda. Hanya saja hal ini sangat penting bagi saya, oleh karena itu. Haha, sungguh tidak terduga bahwa setelah hidup dalam isolasi di sini selama lebih dari 20 tahun, aku benar-benar akan dilemparkan ke dalam kondisi yang mengerikan oleh seorang anak kecil hari ini. Ini sungguh menyedihkan, suara lelaki tua itu sedikit sedih. Namun, sesaat kemudian, nada suaranya tiba-tiba berubah. Tatapannya melewati lapisan es iblis dan misterius dan menatap Xiao Yan di luar. Dia berkata dengan lembut, "Wah, apakah potongan peta ini sangat penting bagimu?" Xiao Yan terdiam sebentar sebelum menganggukkan kepalanya. Haha, melihat aksinya, lelaki tua itu tertawa. Senyumnya agak aneh. Sambil mengerutkan kening, Xiao Yan mengabaikannya saat dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Dulu, setelah saya menghabiskan semua usaha saya di gurun untuk mendapatkan pecahan peta ini, saya menggunakan semua pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam membuat peta untuk membaginya dengan sempurna menjadi dua. Salah satunya baru saja diambil oleh Anda, yang lainnya, haha. Orang tua itu tertawa dengan dingin. Langkah kaki Xiao Yan berhenti. Dengan punggung menghadap lelaki tua itu, jarinya mengetuk cincin penyimpanan. Potongan peta fragmen dari sebelumnya dengan cepat muncul di telapak tangannya. Setelah Xiao Yan meletakkannya di depan matanya untuk dilihat, dia menyadari bahwa ukuran potongan peta fragmen ini kira-kira setengah dari ukuran yang dia temukan di gua di pegunungan Magic Beast. Memegang potongan peta di tangannya, ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek. Dia sedikit frustrasi karena setelah berusaha keras, dia hanya mendapatkan setengah dari fragmen peta. Menghela nafas, Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan pecahan peta ke dalam cincin penyimpanan dan perlahan berbalik. Dia dengan dingin menatap lelaki tua itu dan berkata, Anda bisa saja memilih untuk tidak mengungkapkan rahasia ini dan saya tidak akan mengambil hidup Anda. Tapi sekarang, Anda telah mengatakannya, apakah Anda memaksa saya untuk membunuh Anda? Petik 2. Hehe, nak, jangan gunakan kematian untuk mengancamku. Setelah menjalani sebagian besar hidup saya, kesulitan apa yang belum saya hadapi? Ketika saya mendominasi dalam kekaisaran Jiama, Anda bahkan belum lahir. Apakah menurut Anda saya akan takut dengan ancaman kecil ini?
Selain itu, jika saya mati, bahkan jika Anda memiliki kemampuan yang hebat, Anda tidak akan dapat menemukan fragmen peta kecil lainnya. Hehe, ketika saatnya tiba, dengan satu fragmen peta kecil hilang, Anda tidak akan dapat menemukan harta karun yang mengarah ke peta bahkan jika Anda dapat menyelesaikan peta. Orang tua itu berkata dengan jijik saat dia menghadapi suara dingin Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Xiao Yan menyipitkan matanya saat kilatan dingin melintasinya. Dia dengan lembut menarik napas, mengencangkan tinjunya dan dengan lembut berkata, "Katakan. Apa yang ingin kamu lakukan? Karena kamu bersedia untuk mengungkapkan rahasia ini, kamu tidak bisa sebodoh itu hanya menggunakannya untuk membuatku marah, bukan? Kamu benar-benar memiliki pikiran yang cukup baik. Aku benar-benar penasaran lelaki tua abnormal mana yang merupakan gurumu. Saya tidak berani mengatakan apa-apa sekarang, tapi saya yakin Anda akan berdiri di puncak kekaisaran Jiama 10 tahun kemudian." Melihat sikap tenang Xiao Yan, lelaki tua itu tidak bisa menahan pujian. Tanpa menerima atau menyangkal pujian tinggi dari orang tua itu, Xiao Yan menatapnya dan berkata dengan cemberut, "Katakan. Apa yang Anda inginkan sebelum Anda bersedia menyerahkan fragmen peta kecil lainnya? Bisakah Anda melepaskan saya dari lapisan es ini? Tentu saja, itu jika kamu tidak takut aku akan membalas." Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia menatap pria tua itu. Sesaat kemudian, dia secara bertahap menutup matanya sebelum membukanya. Perlahan berjalan ke depan, telapak tangannya dengan lembut menyentuh lapisan es dan sedikit bergetar. Seutas api putih tebal dimasukkan ke dalam es, dengan cepat mencairkan lapisan es iblis dan misterius. Jika saya dapat mengunci Anda sekali, saya akan dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Jadi, jangan mencoba trik apapun. Jika tidak, darahmu yang akan menjadi es di lain waktu. Dengan lambaian tangannya, Xiao Yan memisahkan lapisan es iblis dan misterius yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Dowling. Sepasang mata hitam pekatnya tiba-tiba menjadi mendalam dan berpengalaman sekali lagi. Setelah memecahkan lapisan es, kepala Xiao Yan bergerak sedikit ke belakang. Kedalaman dengan cepat menghilang dari matanya. Perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan memperhatikan lelaki tua yang berulang kali menggigil setelah memecahkan es, dia berkata, "Katakan. Sungguh api sedingin es yang menakutkan. Jika saya menebak dengan benar, api yang baru saja Anda gunakan seharusnya menjadi salah satu api surgawi ajaib, kan?" Orang tua itu berkata dengan suara ngeri saat wajahnya yang pucat terus menggigil. Xiao Yan mengangkat matanya tapi tidak berkomentar. Melihat sikap Xiao Yan, kegembiraan yang jelas muncul di mata lelaki tua itu. Namun, sesaat kemudian, kegembiraan itu dengan cepat diredam. Menyuarakan pikirannya, dia berkata, "Kamu sudah tahu bahwa kekuatan asli saya adalah Dou Huang, kan?" "Iya." Xiao Yan mengangguk. "Lalu, apakah Anda tahu identitas saya?" Orang tua itu sekali lagi bertanya. "Saya tidak tahu." Melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lelaki tua itu juga tanpa daya melakukan hal yang sama. Namun, wajahnya dipenuhi dengan rasa bangga saat dia berkata, "Namaku Hai Bodong. Anda mungkin belum pernah mendengar nama ini, tetapi saya pikir Anda seharusnya pernah mendengar nama saya yang lain. Kaisar Es." Ketika dia mendengar dua kata Ice Emperor, Xiao Yan pertama kali terdiam. Segera setelah itu, wajahnya jelas berubah. Tatapannya membawa ekspresi aneh saat dia mengamati lelaki tua yang terus-menerus ditekan olehnya. Meskipun Xiao Yan selalu tinggal di kota Wutan di masa lalu, dia tidak asing dengan orang kuat yang pernah sangat terkenal di dalam kekaisaran Jiama. Kaisar Es, anggota generasi sebelumnya dari 10 teratas di kekaisaran Jiama. Dia sombong dan tertutup sementara sangat pandai menggunakan Douki tipe es. Suatu kali, dalam kemarahan, dia menyegel seluruh kota dalam es. Saat itu, dia adalah salah satu dari sedikit Dou Huang di antara 10 terkuat. Kemudian, dia bertengkar hebat di puncak Misty Cloud Mountain dengan pemimpin sebelumnya dari Misty Cloud Sect. Meski akhirnya dikalahkan, lawannya mengalami kemenangan yang sangat sulit. Selama terakhir kali Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Cuyun mengadakan konvensi untuk yang kuat, dia sendirian melawan Dou Huang dan Dou Huang dari sisi lain dan tidak dikalahkan, mengejutkan semua orang yang hadir. Setelah konvensi terakhir untuk yang kuat, Kaisar Es secara bertahap menghilang dari pandangan banyak orang.
Sekarang, nama Kaisar Es hanya ada secara pribadi dalam ingatan generasi yang lebih tua. Generasi 10 besar saat ini telah menggantikan ketenaran dan kemuliaan mereka. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua ini, yang tidak memiliki penampilan yang sangat menyenangkan, sebenarnya akan menjadi Kaisar Es yang pernah menyebabkan eselon atas Dozes di Kekaisaran Chu Yun sakit kepala. Hasil seperti drama seperti ini membuatnya merasa sedikit terpana. Untungnya nama lamaku tidak lenyap seiring waktu. Kamu benar-benar pernah mendengarnya, melihat ekspresi tertegun Xiao Yan, Hai Bodong tertawa dengan cara yang agak senang. Secara bertahap menghirup nafas, Xiao Yan menghela nafas, memang itu adalah jawaban yang mengejutkanku. Saya tidak menyangka bahwa Dou Huang yang namanya telah bergema di seluruh Kekaisaran Jiama akan benar-benar hidup dalam isolasi di daerah gurun sebagai pemilik toko yang menjual peta. Kenapa kamu berakhir seperti itu? Kekuatan yang kamu tunjukkan sebelumnya sepertinya hanya dari Douling, kan? Xiao Yan dengan penasaran bertanya. Mendengar ini, Hai Bodong dengan getir menganggukkan kepalanya dan menghela nafas. Saat itu, setelah menghadiri konvensi antar kerajaan, aku datang ke Gurun Tager. Secara tidak sengaja, saya mendapatkan fragmen peta tetapi saya menarik Ratu Manusia Ular, Ratu Medusa yang mengejarku dengan niat untuk membunuh. Anda harus tahu bahwa kekuatan Ratu Medusa dapat menduduki peringkat teratas di antara seluruh Dou Huang di Kekaisaran Jiama. Jika bukan karena manusia ular hanya memiliki satu orang yang kuat ini, mereka mungkin sudah lama mencoba menyerang kerajaan manusia. Dalam pertempuran itu, saya dikalahkan oleh tangannya tanpa pertanyaan. Meskipun saya menemukan kesempatan untuk melarikan diri pada akhirnya, saya dikejutkan oleh Curse of the Snake Seal miliknya. Tidak hanya tubuh saya dengan cepat menjadi tua, bahkan kekuatan saya disegel ke tingkat Douling. Hai Bodong menghela nafas, selama bertahun-tahun ini, saya telah bersembunyi di sini, mempelajari rahasia pecahan peta dan berharap mendapatkan sesuatu yang dapat membuka segel saya. Namun fragmen peta ini hanyalah sebagian kecil dari peta. Tidak peduli seberapa berpengalaman saya tidak bisa memecahkannya. Kamu tidak berpikir untuk membuatku membuka segel untukmu, kan? Kata Xiao Yan sambil menyipitkan matanya dan mengernyitkan alisnya. Iya, kamu benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan tertawa datar. Dia tidak berani memikul tanggung jawab yang begitu berat. Selama beberapa dekade terakhir, saya telah memperoleh formula obat yang dapat membuka segel. Selama Anda memperbaiki pil obat di atasnya, saya akan bisa mendapatkan kembali kekuatan saya. Hai Bodong berkata dengan serius. Kurasa kamu harus pergi dan mencari pil King Guhe. Di seluruh Kekaisaran Jiama seharusnya tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya dalam pengobatan pemurnian. Aku hanyalah seorang alkemis tingkat 2. Xiao Yan mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya. Dia tidak akan dapat melakukannya. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, persyaratan utama untuk menyempurnakan pil obat semacam ini adalah bahwa sang alkemis harus memiliki api surgawi. Raja Pil Guhe, tampaknya tidak memiliki itu. Mendengar ini, Xiao Yan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Jenis pil obat apa yang memiliki persyaratan yang begitu ketat? Awalnya, aku tidak akan memberitahumu tentang berita di pecahan peta kecil lainnya. Namun nyala api putih tebal yang kamu tunjukkan pada akhirnya membuatku berubah pikiran. Selama kamu bisa memperbaiki pil obat yang aku butuhkan, aku akan menyerahkan pecahan peta kecil itu padamu. Pada saat yang sama, aku, Kaisar Es Hai Bodong, juga akan berhutang budi padamu. Kamu harus tahu berapa harga bantuan dari Dou Huang. Hai Bodong berkata dengan serius. Mendengar ini, hati Xiao Yan sedikit tertarik. Dia dengan lembut bertanya, berapa tingkat dari pil obat yang Anda butuhkan? Tingkat 6. Hai Bodong menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Memutar matanya, Xiao Yan tanpa daya melambaikan tangannya. Tingkat 6 bahkan jika aku memiliki api surgawi, aku hanyalah seorang alkemis tingkat 2. Bagaimana mungkin saya bisa memperbaiki pil obat dengan kualitas itu? Saya percaya bahwa kekuatan Anda tidak sesedikit yang Anda tampilkan di permukaan. Ketika dihadapkan dengan ketidakberdayaan Xiao Yan, Hai Bodong dengan licik tersenyum saat dia berkata. Xiao Yan menghela nafas dan menjadi diam. Dalam hatinya, dia dengan lembut bertanya, Guru, bagaimana menurutmu? Terlepas dari apa yang terjadi,
Pecahan peta yang berhubungan dengan Purifying Demonic Lotus Flame adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ini akan memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan metode Qi Anda di masa depan. Yao Lao merenung dan berkata, "Maksudmu kami mengatakan ya? Ya, berjanjilah dulu padanya. Bagaimanapun, bantuan dari Do Huang sepadan dengan harga ini. Tapi aku khawatir sekali orang tua ini mendapatkan kembali kekuatannya, maka..." Xiao Yan memutar matanya dan berkata dengan hati-hati, santai. Dengan saya di sekitar, bahkan jika dia memulihkan kekuatannya, dia tidak akan bisa merebut kembali potongan peta itu. Selain itu saat memurnikan pil obat, bisakah kita tidak membuat persiapan untuk hal yang tidak terduga? Yao Lao tersenyum tipis dan berkata. Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Hai Bodong yang wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. Mengangguk, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya setuju." Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, Hai Bodong akhirnya menghela nafas lega. Senyuman di wajah lamanya menjadi sedikit lebih lebar. "Beri aku formula obatnya." "Oh, ya, kamu tahu aturannya saat menyewa alkemis untuk memperbaiki obat, bukan?" Xiao Yan tersenyum pada Hai Bodong. "Siapkan bahannya sendiri?" Hai Bodong mengangguk dengan senyum pahit. Dia secara alami tahu aturannya, tapi telapak tangannya yang kering menjambak rambut yang bisa dihitung sebagai janggut saat dia berkata dengan rasa malu, "Aku telah mengumpulkan sebagian besar bahan obat yang dibutuhkan oleh formula obat. Namun, saya masih kehilangan salah satunya. Nama bahan obat ini adalah Sens Datura, hanya dapat ditemukan di Gurun Tager dan paling mudah ditemukan di tempat yang suhunya lebih tinggi. Anda harus tahu bahwa saya berlatih menggunakan teknik Qi tipe S. Selain itu, tubuhku juga memiliki segel yang ditinggalkan Ratu Medusa. Jika aku melangkah ke wilayah dalam Gurun Tager, dia akan menemukan kehadiranku." Jadi, melihat ekspresi malu Hai Bodong, Xiao Yan memutar matanya dan mengerutkan bibirnya saat berkata, "Kamu tidak memintaku untuk mencari itu, kan? Saya sudah kalah hanya dengan membantu Anda memperbaiki obat. Sekarang Anda ingin saya membantu Anda mencari bahan obat di gurun yang luas. Bukankah potongan peta kecil Anda sedikit terlalu berharga?" Mendengar ini, Hai Bodong tersenyum canggung. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia berkata tanpa daya, "Baiklah, saya mungkin bisa memberi Anda informasi tentang sesuatu yang mungkin Anda minati." "Informasi apa?" Xiao Yan bertanya dengan heran. "Ini terkait dengan api surgawi." Hai Bodong melambaikan tangannya dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah informasi ini cukup untuk memotivasi Anda untuk membantu saya mencari Sens Datura?" Begitu dia mendengar dua kata, api surgawi, jantung Xiao Yan berdetak kencang. Tenggorokannya berguling sedikit saat tatapan panasnya menatap Hai Bodong di depannya. "Anda mungkin pernah mendengar berita tentang api surgawi di Gurun Tager?" Melihat ekspresi Xiao Yan, Hai Bodong menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia berkata sambil tersenyum. "Iya." Mengangguk sedikit, Xiao Yan dengan cemas bertanya, "Apakah kamu tahu persis di mana api surgawi berada di dalam Gurun Tager?" Sebagai pembuat peta, saya pernah berkeliaran di sekitar Gurun Tager. Untungnya, saya memperoleh beberapa informasi tentang api surgawi. Saya mensurvei beberapa lokasi dan rute dari informasi ini. Meskipun saya masih tidak bisa memastikan di mana tepatnya api surgawi berada, saya bisa menebak secara kasar area mana yang memiliki peluang tertinggi untuk memiliki api surgawi. Hai Bodong berkata dengan senyum yang sangat senang. "Jika Anda tidak memiliki bimbingan saya, bahkan jika Anda menghabiskan 1 tahun penuh menjelajahi Gurun Tager, hampir mustahil bagi Anda untuk menemukan api surgawi. Bagaimana menurut Anda? Selama Anda setuju untuk membantu saya mendapatkan Sens Datura, saya akan memberi Anda semua informasi dari penelitian saya tentang lokasi api surgawi." Hai Bodong berkata sambil tersenyum. "Sepakat." Xiao Yan segera setuju tanpa ragu sedikit pun. Daya tarik api surgawi yang diajukan kepadanya terlalu besar. Untuk mendapatkannya, Xiao Yan rela membayar mahal. Melihat Xiao Yan telah setuju, Hai Bodong menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Telapak tangannya dengan lembut mencari di saku dadanya sebelum akhirnya mengeluarkan perkamen kulit kambing tipis dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia berkata, "Setelah mengamati beberapa tempat, saya telah menyimpulkan bahwa ada 3 tempat yang paling mungkin memiliki api surgawi di dalam Gurun Tager.
Menerima perkamen kulit kambing, Xiao Yan dengan hati-hati membukanya dan menyadari bahwa itu adalah peta yang sangat rinci dari gurun Tager yang luas. Peta ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan peta lain di konter. Di atasnya, tidak hanya ada indikasi yang jelas tentang sumber air yang ada di gurun, tetapi bahkan menandai dengan sangat detail lokasi suku ular yang tersebar di gurun. Bisakah kamu melihat 3 simbol api di peta? Hai Bodong tersenyum dan mengingatkan. Mendengar ini, tatapan Xiao Yan menyapu peta dan menemukan bahwa di 3 arah, timur, barat, dan utara, ada simbol api yang sangat mencolok. Di gurun Tager, ketiga tempat ini memiliki kemungkinan tertinggi keberadaan api surgawi. Menunjuk jarinya pada 3 simbol nyala api, Hai Bodong tersenyum dan berkata, tentu saja ini adalah tempat-tempat yang saya pikirkan setelah mengamati sebagian besar gurun. Akurasinya tidak bisa 100%, tapi jauh lebih baik daripada Anda mencarinya secara acak. Xiao Yan mengangguk. Meskipun dia mendapat bantuan Yao Lao, akan sangat sulit untuk mencari lokasi api surgawi di gurun Tager karena itu terlalu luas. Peta rinci dari Hai Bodong ini tidak diragukan lagi akan membantunya menghemat banyak waktu dan tenaga. Kamu harus ingat bahwa akan lebih baik jika pergi ke tempat timur dan utara dengan simbol nyala api terlebih dahulu. Sedangkan untuk yang barat, akan lebih baik menghindari pergi ke sana jika memungkinkan. Hai Bodong dengan serius mengingatkan saat jarinya berhenti di simbol api di sisi barat. Mengapa? Karena daerah itu dekat dengan daerah dalam gurun Tager. Ratu Medusa dapat merasakan nafas manusia setelah mereka memasuki wilayahnya. Meskipun Anda memiliki banyak harta unik yang berbeda, saya rasa Anda tidak memiliki banyak kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup jika Anda bertemu dengan Ratu Medusa yang menakutkan itu. Hai Bodong menghela nafas dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Xiao Yan mengangguk. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak dapat menemukan jejak api surgawi di 2 tempat lainnya, ada kemungkinan bagus bahwa dia akan menuju simbol api barat. Bahkan jika tempat itu penuh dengan bahaya, dia tidak akan ragu untuk memasukinya. Ini karena api surgawi memiliki terlalu banyak ketertarikan padanya. Ini semua bantuan yang bisa kuberikan padamu. Saya harap Anda berhasil mendapatkan api surgawi dan kembali dengan Sens Datura. Melihat Xiao Yan dengan hati-hati menyingkirkan petanya, Hai Bodong berkata sambil tersenyum, adapun formula obat dan pecahan petanya, tolong izinkan saya menyimpannya dengan aman untuk periode waktu ini. Ketika kamu kembali, aku akan menyerahkan semuanya kembali kepadamu. Baik, mengangguk kepalanya, Xiao Yan menghadap Hai Bodong, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, karena memang seperti itu, maka aku mengucapkan selamat tinggal. Saya benar-benar minta maaf karena telah membuat kekacauan di tempat Patua. Menyapu pandangannya ke ruangan yang berantakan, Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Lupakan, saya telah menghabiskan semua kesabaran saya tinggal di sini dalam isolasi. Bahkan jika kau tidak menghancurkan tempat ini, kurasa aku tidak akan melanjutkannya lebih lama lagi. Sambil tersenyum, Xiao Yan sekali lagi meminta maaf. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke Hai Bodong saat dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Melihat Xiao Yan membuka pintu dan perlahan menghilang, Hai Bodong menyipitkan matanya dan terdiam sesaat. Setelah itu, dia mulai membersihkan tempat yang berantakan itu. Di luar pintu toko yang tampak kuno, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan membiarkan sinar matahari yang panas tumpah ke wajahnya seperti air mendidih. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan lembut. Pengalaman dalam 2 jam singkat ini telah memberinya perasaan seperti mimpi. Dia baru saja tiba di kota gurun dan secara acak memasuki sebuah toko. Namun, dia sudah bertemu dengan orang kuat yang hidup dalam isolasi. Plot cerita yang hanya ada dalam cerita ini sebenarnya terjadi dalam kenyataan di hadapannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas secara emosional. Aku bisa bertemu seseorang yang pernah menjadi Dou Huang dengan masuk secara acak ke suatu tempat. Apakah aku beruntung atau tidak? Sambil tertawa pendek dan pahit, Xiao Yan menghirup udara dan melangkah ke jalan. Dengan lembut menyentuh cincin itu, dia tiba-tiba bertanya dengan santai di dalam hatinya, Guru, apakah menurutmu dia bisa dipercaya? Memang benar dia telah menerima meterai. Tapi Anda bertanya apakah ada masalah dengan peta yang dia berikan kepada kami kan?
Kita harus mengikuti jalannya dan jika dia punya niat buruk, kita mungkin benar-benar mendapat masalah. Yao Lao tertawa sebelum menyuarakan pikirannya, tapi peta ini memang akan memberikan banyak bantuan bagi kami. 3 area dengan simbol nyala api adalah tempat yang tidak pernah saya kunjungi saat itu. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah itu asli atau palsu, meskipun kita tidak dapat menentukan apakah dia memiliki niat buruk. Kita harus selalu berhati-hati. Begitu kita memasuki Gurun Tager, cobalah untuk lebih berhati-hati. Kita tidak perlu berjalan sepenuhnya seperti yang diperintahkan peta. Saat itu, saya telah berkeliaran di sekitar tempat ini selama beberapa waktu jadi saya memiliki pengetahuan dan akan membantu Anda untuk tidak tersesat. Kata Yao Lao sedikit hati-hati. Mengangguk kepalanya, Xiao Yan berkata sambil tersenyum, karena sudah seperti ini, maka aku akan pergi dan menyiapkan barang-barang lainnya terlebih dahulu sebelum beristirahat di kota untuk malam ini. Kita akan memasuki Gurun Tager besok pagi. Iya, Yao Lao mengangguk dan kemudian terdiam. Dengan lembut menepuk-nepuk pakaiannya dengan tangannya, Xiao Yan tersenyum, mengangkat kakinya dan menuju ke toko obat tak jauh dari situ. Keuntungan yang dia peroleh hari ini jauh melebihi harapannya. Tidak hanya dia menemukan potongan peta yang terfragmentasi, dia bahkan berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang api surgawi. Ini tidak bisa membantu tetapi menyebabkan hati Xiao Yan bersemangat. Berjalan di sepanjang jalan agak jauh, Xiao Yan akhirnya memasuki toko obat. Di dalamnya, dia membeli beberapa tanaman obat yang mengusir ular. Ketika dia membeli tanaman obat, dia memperhatikan orang tua itu menjual obat dengan sangat detail sampai membuat orang tua itu merasa sedikit tidak nyaman. Saat itulah Xiao Yan dengan malu mengambil barang-barangnya dan meninggalkan toko obat. Tampaknya setelah kejadian barusan, pikiran Xiao Yan agak terlalu sensitif. Dia benar-benar berpikir bahwa orang-orang kuat yang hidup dalam isolasi seperti Hai Bodong, ada di mana-mana. Setelah menyiapkan bahan obat yang dibutuhkan untuk mengusir ular, Xiao Yan kemudian membeli cukup air untuk mengisi cincin penyimpanannya di toko yang menjual air bersih sebelum dia puas dengan persiapannya dan memutuskan untuk menuju ke penginapan kelas atas yang ditunjuk oleh seorang pejalan kaki, tempat dia akan menginap. Saat malam yang gelap perlahan berlalu, matahari yang terik sekali lagi menutupi gurun dengan panas yang luar biasa. Berjalan keluar dari penginapan, Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas. Dia kemudian dengan lembut mengetuk cincin penyimpanan di jarinya. Di dalamnya ada 50 pil pemulihan energi, yang Yao Lao habiskan sepanjang malam dengan terburu-buru untuk menyempurnakannya. Hal-hal ini penting baginya untuk berlatih di gurun. Berdiri di jalan dekat pintu masuk kota, Xiao Yan sekali lagi memeriksa untuk melihat apakah dia memiliki semua yang dia butuhkan. Baru setelah itu dia menempatkan penguasa Suan hitam di punggungnya, yang hampir setinggi dia, mengambil napas dalam-dalam dan memulai perjalanannya melalui gurun. Kali ini, saya harus menemukan api surgawi. Di bawah tatapan para prajurit yang menjaga kota yang dipenuhi dengan rasa hormat, Xiao Yan berjalan keluar kota. Dia menatap gurun berwarna emas tak berujung yang muncul di hadapannya sambil diam-diam menguatkan hatinya. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.